Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Amelia Hikmatul Zahra di liputan seputar Sukorejo. Baik pemirsa, pada pagi hari ini terlaksana penutupan kegiatan masa ta'aruf santri baru tahun 2026 yang diselenggarakan di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Penutupan kegiatan masa ta'aruf santri baru tahun 2025 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo berlangsung dengan hikmat dan sukses. Acara ini diselenggarakan di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan diikuti oleh seluruh santri baru tahun 2025 baik santri putra maupun santri putri. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, hadir pula Sohibul Milfar SAG MPD selaku Wakil Sekretaris 2, Dr. Maskuri MPDI selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, segenap Umanah Ma'had, para pendamping santri baru, serta segenap Kepala Kamar dan Wakil Kepala Kamar. Rangkaian acara diawali dengan pra-acara yang menampilkan beberapa penampilan dari santri baru putra tahun 2025. Penampilan tersebut meliputi parade puisi, parade aqaid saikat, parade tilawatil Quran yang berlangsung dengan hikmat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video dokumenter sebagai bentuk laporan atas seluruh rangkaian kegiatan santri baru selama masa ta'aruf. Dalam kesempatan tersebut, juga terdapat pemberian penghargaan kepada 10 santri baru terbaik, putra maupun putri, yang diserahkan secara langsung oleh Sohibul Milfar SAG MPD dan Hermanto Eskom. Selain itu, untuk penghargaan asrama terbaik diserahkan langsung oleh Dr. Maskuri MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku peserta terbaik masa ta'aruf santri baru tahun 2025 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam melancarkan acara masa ta'aruf santri baru tahun 2025. Kesan saya selama mengikuti acara masa ta'aruf santri baru 2025 ini, saya merasa sangat bersyukur karena saya sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang didapatkan. Salah satunya seperti tata cara sholat, tata cara wudhu, juga banyak sekali baca-bacaan yang belum saya ketahui sebelumnya. Dan yang terakhir kalinya, pesan saya kepada seluruh santri baru tahun 2025 agar tetap menjaga tata krama, juga mewariskan perilaku yang baik kepada generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah terlaksana penutupan masa ta'aruf santri baru tahun 2025. Dan alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu berkontribusi besar untuk mensukseskan acara pada pagi hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penghikmat pendamping masa pendalaman ta'aruf santri baru tahun 2025. Alhamdulillah kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengarahkan kita untuk seluruh panitia santri baru yang bisa membantu mengarahkan mereka untuk terus berproses, untuk terus bisa mengembangkan diri mereka. Tentunya hal ini tidak mudah, banyak sekali proses dan juga dinamika yang harus dihadapi. Selain menghadapi mereka yang berbagai karakter, menghadapi mereka berbagai budaya dan juga tingkah laku mereka, tentunya hal ini membutuhkan kesabaran yang tinggi. Dan harapan kami untuk seluruh sahabat-sahabat santri baru masa ta'aruf pendalaman tahun 2025 agar bisa menjadi santri yang diharapkan oleh para masyayikh, yaitu santri yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, juga agama. Acara berlanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Yalal Waton yang diikuti oleh seluruh hadirin. Acara berlanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Yalal Waton yang diikuti oleh seluruh hadirin. Pada kesempatan ini, Hermanto Eskom selaku Ketua Tim Pelaksana menyampaikan laporan santri baru tahun 2025 yang memuat beberapa poin penting, diantaranya proses pendampingan santri baru, jumlah santri baru tahun 2025, serta penyampaian berbagai materi pengenalan pesantren kepada santri baru. Melaporkan terkait dengan proses pelaksanaan pendampingan kegiatan santri baru 2025 yang dilaksanakan secara berjenjang untuk santri yang mahasiswa
itu dilaksanakan kegiatan pendampingan santri baru selama 3 bulan. Untuk santri, siswa SLTA, SMA, SMK, Madrasah Aliyah dilaksanakan selama 6 bulan. Dan untuk santri, siswa SMP, MTS itu dilaksanakan selama 10 bulan. Perlu juga kami laporkan kepada pengasuh, data terakhir santri baru putra berjumlah 1.353 orang, untuk santri putri berjumlah 1.568, sehingga total jumlah santri baru putra dan putri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo tahun 2025 berjumlah 2.921 orang. Terus selanjutnya yang juga perlu kami laporkan sebagai bentuk pengabdian dan memenuhi mahar dari santri baru, yaitu membaca sholawat fatih sebanyak 10.000 kali, yang nantinya insya Allah secara bersama-sama baik santri baru putra dan putri akan menyetorkan secara langsung kepada pengasuh terkait dengan mahar sholawat fatih sebanyak 10.000. Progresnya untuk santri putra yang berjumlah 1.353 per hari ini yang sudah menyelesaikan sholawat fatih, mahar sholawat fatih sebanyak 10.000, sebanyak 1.140 santri. Jadi masih ada tersisa santri putra, ada 213 santri putra, santri baru yang masih belum tuntas 10.000 sholawat fatih, masih dalam proses. Untuk santri putri dari 1.568 santri putri yang sudah selesai menuntaskan mahar sholawat fatih sebanyak 1.326. Jadi masih tersisa 242 santri baru putri yang masih belum menuntaskan mahar sholawat fatihnya 10.000. Ini juga masih dalam proses, sehingga dari jumlah santri baru putra dan putri 2.921 yang sudah tuntas sholawat fatihnya sebanyak 2.466, tersisa 455 santri baru baik putra maupun putri. Selanjutnya juga perlu kami laporkan kepada pengasuh bahwa santri baru putra ini juga sebagai bentuk evaluasi dari tim pelaksana di akhir masa jenjang yang sudah dilakukan pendampingan oleh tim pelaksana secara berjenjang dari 1.353 santri baru putra yang sudah mengikuti ujian progres sebanyak 1.194. Jadi ada 159 santri putra yang masih belum menuntaskan buku progresnya. Oleh karena itu tetap kami tagih, tetap kami kawal dari 159 yang masih belum menuntaskan pelaksanaan ujian buku progres santri baru, tetap kami tagih, kami kawal di bulan Syawal nanti. Terus selanjutnya program yang juga sudah dikawal oleh tim pelaksana, santri baru telah mengikuti kegiatan bersih-bersih gugur gunung di kawasan pondok pesantren. Ini biasanya kami jadwal, tidak semua santri baru, biasanya per daerah, setiap Jumat pagi sesuai dengan jenjangnya, santri yang mahasiswa dan SLTA itu menjadi satu. Sementara untuk yang santri siswa SMP itu juga di lokasi yang berbeda, dengan tetap dikawal oleh teman-teman pendamping. Santri baru telah mengikuti kegiatan pengenalan Ahlul Bait di asrama cabang. Kami juga melakukan rihlah kepada santri baru, pengenalan kepada pemangku-pemangku dan asrama-asrama cabang yang ada di lingkungan pondok pesantren. Alhamdulillah tahun ini bisa terlaksana. Terus selanjutnya santri baru juga diadakan kegiatan halakoh kepesantrenan. Di dalamnya ada seminar anti bullying, anti kekerasan, penyimpangan sosial
yang kami datangkan langsung narasumber dari Ketua Tim Bimbingan Santri dari Universitas Ibrahimi. Terus ada seminar jati diri seorang santri, kami datangkan narasumber Kiai Haji Muhammad Aso Samsudin. Ada seminar halakoh kepesantrenan, langsung Kepala Bidang Kepesantrenan, Al-Ustadz Dr. Andes Mahmudi Bajuri. Pengenalan aturan-aturan pesantren, kami langsung datangkan Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban, Al-Mukarram Haji Rojil Gufron. Seminar teknik sesuai dengan harapan pengasuh, bagaimana para santri punya cara tersendiri, bagaimana cara memakai sarung yang baik dan benar ala Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, bagaimana cara membawa kitab yang baik dan benar. Kami dari tim sudah melakukan pendampingan dan praktek secara langsung kepada para santri baru. Di samping itu juga sebagai evaluasi progres pelaksanaan pendampingan santri baru yang tahun 2025 ini adalah merupakan tahun kelima dan berangkat dari masukan-masukan dari pengurus pesantren, para pendamping santri baru. Ini di awal sudah kami bekali dengan diadakannya training of trainer. Narasumbernya adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Maskuri, dan Kepala Bidang Kepesantrenan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Mahmudi Bajuri. Ini sebagai bentuk ikhtiar kami setelah mendapatkan amanah dari pesantren untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan masa ta'aruf santri baru yang dilakukan secara berjenjang. Setelah itu, Sohibul Mifar SAG MPD menyampaikan sambutan sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan masa ta'aruf santri baru tahun 2025. Puncak acara ditandai dengan penyerahan mahar santri baru, yakni pembacaan 10.000 sholawat fatih yang dilanjutkan dengan taujah dan irsyadat oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yang berpesan agar para santri dapat menjadi teladan yang baik dan mampu mewariskan perilaku baik kepada generasi berikutnya. Nanti ketika bulan Syawal kalian sudah menjadi senior, kita akan menyambut santri baru. Tahap pertama di bulan Syawal, ada 2 hari, nanti di bulan sekitar pertengahan setelah masa lulusan, ada tahapan yang kedua. Diharapkan kalian sudah benar-benar siap untuk menjadi contoh baik bagi adik-adiknya. Kenapa harus dipisah yang perguruan tinggi 3 bulan? Ini berangkat dari prasangka baik kami. Kalian berpikirnya lebih dewasa, usianya lebih matang. Semoga 3 bulan itu cukup untuk mengubah masa proses penyesuaian. Nah, kalau ternyata ada yang usianya setingkat perguruan tinggi tapi tidak berubah keburukannya di masa 3 bulan, ini sangat mengecewakan. Yang SLTA, SMA, SMK setingkat, kenapa 6 bulan? Kami punya prasangka baik, 6 bulan sudah bisa menuntun kedewasaan kalian, sudah lepas masa SLTP. Jenjang menuju dewasa akan ditempuh selama 6 bulan. Nah, kalau kemudian yang SLTA ini malah menjadi penggerak pelanggaran, provokator, kericuhan, masih ikut lempar-lemparan ketika ada pengajian, ada kumpulan, ikut lempar apalah yang songkok, yang kertas, masih ada olok-olokan, masih ada yang memprovokasi pelanggaran pesantren. Nah, ini sangat kami kecewakan. Sementara yang setingkat SLTP memang butuh waktu lama.
Tetapi 10 bulan, kalau masih tidak ada perubahan, sangat disayangkan sekali. 10 bulan masa yang cukup lama untuk kita memaklumi. Tetapi alhamdulillah secara jumlah mayoritas bertahap laporan dari para umana. Kami sekali, 2 kali mendampingi. Yang pertama sangat riuh, sudah mulai tertib. Yang pertama masih sulit untuk ditata. Berikutnya sudah ada kesadaran untuk mengubah diri. Nah, setelah ini tidak perlu diingatkan lagi untuk misalkan berangkat ke madrasah tepat waktu. Misalkan tidur di awal malam tepat waktu. Tidak lagi ada yang begadang sampai subuh mengganggu kegiatan madrasahnya. Tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik terang-terangan diketahui oleh para umana maupun yang tidak diketahui. Ingat, orang ketika sudah merasa aman dari pantauan manusia, lalu dia melakukan pelanggaran, berarti dia tidak sadar bahwa ada malaikat Raqibun Atid yang mencatat amal baik dan amal buruknya. Kalau juga masih tidak sadar ada malaikat pencatat amal, lebih buruk lagi dia tidak sadar atau dia lalai bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dilakukannya. Sampai kapan mental bibit-bibit kemunafikan ini terus dipelihara? Saya berdoa dan berharap semoga kalianlah yang akan menjadi generasi yang lebih baik lagi. Bukan berarti kami tidak punya harapan baik dengan generasi yang sebelumnya. Tetapi ini adalah program kami. Kalau setiap tahun santri baru mampu meningkatkan kualitas katakanlah antivirus, punya imunitas, punya kekebalan tubuh, iman dan takwanya yang kuat, maka pengaruh dari yang sebelumnya tidak menular, kemudian pengaruh dari luar, dari sebelum masuk juga terhenti. Jadi virus dari dalam tidak menjalar, mati dan terhenti, tidak berkelanjutan. Virus dari luar terhenti, tidak mampu memasuki tubuhnya. Nah, ini kalau kemudian setiap tahun berlapis-lapis, generasi sekarang berhasil, generasi 2026 berhasil, 5 lapis, insya Allah santri-santri Salafiyah Syafiyah Sukorejo akan benar-benar menjadi generasi yang diharapkan semua, akan membanggakan para guru-gurunya, para almarhumin, membuat ridha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini nanti akan berkelanjutan sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun hingga 2045 dan seterusnya, akan menuju kebangkitan Indonesia emas, kebangkitan Islam, kebangkitan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Allahumma amin. Untuk membuktikan hasil dari berbagai materi yang diberikan kepada santri baru, juga dilaksanakan demo materi yang diuji langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi kepada 4 santri baru, yakni Iqbal Faurozi, Khalid Adwan, Sailil Alia Putri, dan Najma Safwa Faradisa. Dalam sesi ini, para santri diberikan beberapa pertanyaan, mulai dari tata cara wudhu yang benar, hal-hal yang membatalkan wudhu, hingga pembacaan aqaid saikat dan tawasul bil batin. Kegiatan penutupan masa ta'aruf santri baru tahun 2025
ditutup dengan zikir basmalah dan mahlul qiyam yang diiringi oleh Hadra Al-Wijdan. Kemudian diakhiri dengan doa yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. S3 TV melaporkan.